لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في الكتاب العظيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama dan selamanya sama-sama kita merapatkan bersyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya Allah Subhanahu wa taala berdoa dan pulang pada kita hari ini yang mana pada kesempatan berada di atas air, yang mana para ulama mengatakan mereka berada di atas air ini merupakan berada di taman syurga, insyaallah. Dan sebagaimana ayat Quran seperti kepada mukadimah tadi dan surah Al-Zariyat ayat 55, "Wazakir anna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berilah peringatan, dan maka sesungguhnya peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang mukmin. Dan insyaallah pada hari ini dan terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan kepada semua yang hadir pada hari ini dalam menjayakan program kuliah duha pada pagi yang berbahagia. InsyaAllah pada pagi ini kita bersama-sama dengan Ustaz Haji Abdul Muhammad bin Bakhtiar, yang mana beliau akan mengupas dan membincangkan kuliah duha pada pagi ini yang bertajuk pentingnya akhlak. Jadi sudilah kiranya kita mengenali sedikit. Beliau datang mengenai Ustaz Haji Abdul Muhammad. Orang Melayu kata apa? Tak kenal maka tak cinta. Jadi Ustaz Abdul Muhammad ini merupakan, kita sering kenali dia sebagai seorang ulama muda Riau. Beliau adalah seorang ilmuwan dalam pengkajian hadis. Beliau banyak menghabiskan masanya mengkaji hadis-hadis. Dan pada masa ini beliau bertugas sebagai pensyarah hadis di Fakulti Islam University Sultan Syarif Qasim Riau. Beliau berasal dari Pekanbaru dan dilahirkan pada 18 hari bulan Mei 1977. Menjalani pengajian agama peringkat awal di Madrasah Aliyah Universitas Indonesia dan sebelum pada tahun 2002 meneruskan pengajian ke peringkat ijazah di Universiti Al-Azhar Mesir dalam bidang tafsir dan ulumul Quran. Pada tahun 2005 beliau melanjutkan pelajarannya ke peringkat sarjana di Universiti Islam Maroko dan pengkhususan dalam pengkhususan hadis. Di samping bertugas sepenuh masa sebagai pensyarah, beliau juga sangat aktif dalam usaha-usaha dakwah menyampaikan ilmu sunnah wal jamaah di Indonesia. Pada masa sekarang, Ustaz Haji Abdul Muhammad juga merupakan seorang ahli yang dinanti dalam Majlis Ulama Indonesia daerah Riau. Jadi dengan itu, bagi mereka sekalian majlis dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan yang berbahagia Ustaz Haji Abdul Muhammad bin Bakhtiar yang menyampaikan ilmu yang bertajuk pentingnya akhlak. Dengan segala hormatnya, silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengurusi majlis, muslimin muslimat, hadirin hadirat, insyaallah kita semua adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tajuk kita pada waktu kajian kuliah duha ini adalah pentingnya akhlak. Apa itu akhlak? Para ulama yang mengkaji akhlak mentakrifkan, mendefinisikan akhlak adalah malakatun fin nafsi tahmilu sahibuha ala fi'lil khairat wa tarkil munkar. Suatu tabiat pembawaan dalam diri manusia
Dengan tabi'ah itu dia meninggalkan segala yang mungkar dan melaksanakan segala yang baik-baik. Inilah makna tabi'ah. Ada satu tabi'ah membawakan diri manusia. Oleh sebab itu tidak hanya seorang muslim saja yang berakhlak. Maka manakala kita baca dalam agama-agama lain, dia orang yang cakap, dia lembut, kemudian dia suka berderma, apakah dia berakhlak? Iya. Tapi dalam Islam akhlak tidak diterima jika akidah tidak baik. Apakah Abu Talib itu orang yang berakhlak? Betul, Abu Talib orang yang berakhlak, tapi akhlaknya tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala tidak dengan akidah yang benar. Dalam agama Kristian misalnya, kita mengenal ada yang disebut dengan Mother Teresa dari India. Mungkin kalau ditimbang-timbang akhlak dia dengan akhlak muslimah, lebih besar akhlaknya. Mungkin kebaikan dia, habis hidup dia untuk menyokong amal baik, menolong orang yang susah, terkena penyakit kusta, kena penyakit kulit. Mak bapak dia pun tak suka dengan ini, tapi ini orang habis hidupnya untuk menolong orang. Apakah Allah Ta'ala akan menerima amal baik orang yang berakhlak? Maka dalam Islam itu ada 3 yang tak boleh lepas dari itu. Akidah mesti baik, maka buah daripada akidah yang baik, akhlak mesti baik. Dan akhlak yang baik mesti mengikut tuntunan syariat Islam. Akidah baik, akhlak tak baik, tak diterima Allah. Akhlak baik, akidah tidak baik, tidak diterima Allah SWT. Akhlak baik pastilah akan muncul daripada akidah yang baik. Akidah yang baik itu mesti mengikut daripada syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah kita sama-sama bersyahadat subuh tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apakah syahadat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita husnuzan kepada Allah, persaksian kita itu diterima oleh Allah. Tapi siapakah di antara kita ini yang paling baik dalam pandangan Allah? Dalam hadis dikatakan, akmalul mu'minina imanan, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah ahsanuhum khuluqan, orang yang paling baik akhlak. Akmalul mu'minin, kamal sempurna, akmal paling sempurna. Mukminin orang beriman. Siapakah orang mukmin paling sempurna imannya dalam pandangan Allah Ta'ala? Ahsanuhum khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya. Oleh sebab itu ada satu soalan yang ditujukan kepada Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, meninggal tahun 505 Hijrah, penulis kitab Ihya Ulumuddin. Di dalam dia bahaskan tentang seorang perempuan menikah dengan seorang lelaki, lalu suaminya itu meninggal. Lalu Allah pertemukan dalam takdirnya menikah dengan lelaki yang lain. Maka suami dia 2 dalam hidupnya. Yang pertama sudah meninggal, yang kedua masih hidup. Nanti di akhirat nanti dengan siapakah dia akan bersama? Wahai Imam Al-Ghazali. Apa jawab Imam Al-Ghazali? Siapa yang paling baik akhlaknya, maka dengan itulah dia akan bersama. Orang akan dinilai di hadapan Allah kerana akhlaknya. Dulu sebelum Islam datang, bagaimana penilaian terhadap orang? Orang dipandang kerana apa? Pertama, kerana dia Arab Quraisy, keturunan daripada cucu cicit Ismail, dan Ismail itu anak Ibrahim. Maka keturunan Nabi-Nabi ini orang paling mulia. Di bawah Arab Quraisy, Arab tapi bukan Quraisy. Di bawah Arab yang bukan Quraisy adalah yang bukan Arab, dari kalangan Persia, dari kalangan Rom, dari kalangan yang bukan Arab, berkulit putih. Yang paling bawah adalah orang Habasyah, Ethiopia, Afrika, budak, hamba sahaya. Ada 4. Lalu mengapa orang Arab ini marah kepada Nabi Muhammad SAW?
Mereka marah kepada Nabi bukan kerana Nabi mengajak sembahyang. Kalau hanya sekedar mengajak sembahyang menyembah Allah, orang tak akan marah. Mengapa mereka marah kepada Nabi Muhammad SAW? Bukan kerana Nabi melaksanakan puasa sunat Senin Kamis, puasa Nabi Daud, melaksanakan haji dan umrah, tawaf dan sa'i. Mereka marah kerana Nabi menghapuskan kotak-kotak tinggi, rendah. Begitu orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia akan sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang hidup di zaman ini tahun 1436 Hijrah, tapi dalam kepalanya dia masih ada kasta, ada Brahma, ada Sudra, ada tinggi, ada rendah, ada Arab, ada bukan Arab, maka dia terlambat hidup. Mestinya dia hidup sebelum Nabi Muhammad SAW. Dia tak layak untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW memanggil Bilal bin Abi Rabah. Ta'al, Nabi kemari wahai Bilal. Lalu apa kata Nabi kepada Bilal? Sami'tu dabba na'laika baina yadayya fil jannah. Aku mendengar suara gesekan alas kakimu di dalam surga. Inilah orang yang paling hebat. Tubuh badannya belum masuk surga, tapi selipar dia sudah masuk surga duluan. Bayangkan kemuliaan. Kalau dipandang dari 5 hal, maka tiada kelebihan Bilal. Kulitnya bukan putih, sukunya bukan Arab Quraisy, hartanya dia bukan orang kaya, jabatan kekuasaan dia tak ada kuasa apa-apa karena dia budak hamba sahaya. Lalu apa yang dipandang dari dirinya? Karena pada saat orang tidak beriman, dia beriman. Dia sebut Ahad. Begitu batu yang besar itu ditimpakan ke perutnya, lalu kulitnya yang tipis ini terbakar di atas pasir yang panas Makkah Al-Mukarramah. Anak-anak kecil menariknya dengan tali-tali, dihinakan di hadapan orang, tapi mulutnya tetap mengatakan Ahad. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tak menengok badan kamu, Allah tak memandang rupa kamu, walakin yanzuru ila qulubikum. Yang dipandang Allah adalah hati kamu. Mengapa hati yang dipandang? Karena di dalam hati itulah bersemayam iman. Adapun yang diucapkannya di mulutnya ahad, itu hanya gambaran dari yang ada di dalam hati. Kata pepatah Arab, innal kalama la fil fuadi. Sesungguhnya kalam itu letaknya di dalam fuad, hati yang paling kecil. Wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila. Diciptakan Allah lisan untuk mewakilkan apa yang ada di dalam hati. Kalau tampak ada kata yang lembut, itu keluar dari hati yang lembut. Kalau ada kata yang kasar, maka dia pun akan tampak lahir dari hati yang kasar. Jika berbeza antara yang di mulut dengan yang di hati, maka berarti dia disebut dengan nifaq. Nifaq itu artinya yang memiliki 2 gelombang. Innal munafiqina fid darkil asfali. Kenapa orang munafik disebut di dalam keraknya api neraka? Karena lain di mulut, lain di hati. Bila ahad kata mulutnya, itu berangkat daripada hatinya yang dalam. Lalu kemudian mengapa Bilal masuk ke dalam surga Allah SWT? Karena akhlak yang agung dan mulia. Allah Ta'ala tidak pernah memuji di dalam Al-Quran, hai Nabi Muhammad SAW, engkau karena mulia ibadahmu, salatmu sampai bengkak kedua kakimu, engkau karena melaksanakan haji dan umrah ke Makkah Al-Mukarramah, engkau karena banyak bersedekah. Apa maknanya? Allah Ta'ala puji dia bukan karena ibadahnya, tapi Allah Ta'ala memujinya dalam Al-Quran. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau berada dalam akhlak yang agung dan mulia. Lalu di mana ibadah? Mana ibadah dengan akhlak? Ibadah adalah untuk menghaluskan akhlak. Maka kalau ada orang rajin beribadah tapi akhlaknya tak berubah, berarti ada yang salah. Kenapa obat dimakan tapi badan tidak sehat? Ada 2 kemungkinan. Obatnya memang tak bagus, atau memang badan tak mau lebih sehat. Oleh sebab itu, kenapa ibadah tidak merubah perilaku?
Apa yang diinginkan dari salat? Hanya tegak, ruku, sujud, tasyahud, salam. Apa yang diinginkan dari sembahyang itu? Allah Ta'ala ingin menghilangkan sifat-sifat yang jahat dari diri manusia. Apa yang ada di balik puasa? Puasa hanya sekedar menahan makan, minum, syahwat. Apa yang ada dalam haji? Hanya tawaf berkeliling Ka'bah dan kemudian lari dari Safa dan Marwah. Selepas itu bertahallul. Dia pergi ke Makkah karena dia uang banyak. Setiap tahun mungkin 2 kali dia pergi umrah. Lalu selesai itu, mana? Apa? Ada tak pengaruh daripada ibadah dalam kepribadian seorang muslim? Oleh sebab itu, maka orang-orang yang banyak ibadah tapi ibadahnya tidak merubah akhlak, maka dalam Islam ibadahnya tak bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan Rasulullah SAW. Ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Ada orang-orang yang datang menghadap Allah membawa salat yang banyak. Salat duha, salat isyraq, salat awabin, salat tahiyatul masjid, salat sunat wudu, salat tahajud, salat witir, salat qabliyah, salat ba'diyah, salat sunat mutlaq, salat sunat hajat, salat sunat taubat. Wasiyamin, puasa Ramadan, puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, puasa Senin, Isnin, Kamis, puasa Ayyamul Bayd 13, 14, 15, puasa Nabi Daud, puasa sunnah, segala puasa dia laksanakan, wa zakatin, zakat, infak, wakaf, sedekah, hibah. Banyak ibadahnya. Ibadah tinggi setinggi bukit Uhud, tapi ternyata tak ada akhlak dalam dirinya. Qad syatama hadza, lidahnya kasar, mencaci maki, sumpah serapah. Wa daraba hadza, memukul orang tanpa salah. Wa safaka dama hadza, menumpahkan darah orang lain. Bagaimana orang seperti ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Amal ibadah banyak, tapi ternyata akhlak tak ada akhlak sedikit pun, tak berpengaruh ibadah ke dalam akhlak. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang seperti ini nanti tu'khadhu min hasanatihi, diambil salatnya, diberikan kepada orang yang dia aniaya, diambil hajinya, lalu dilimpahkan kepada dulu orang yang dia zalimi, diambil puasanya, salat sunatnya. Faniyat hasanatuhu, amal kebaikannya habis, walam yuqadha alaih, tapi perkaranya belum selesai. Salat, puasa, zakat, haji, infak, wakaf, sedekahnya habis, tak bersisa. Walam yuqadha alaih, sementara yang menuntut masih banyak, karena dia masih punya sangkut paut ikatan yang tak dapat lepas. Untuk meminta maaf tidak lagi bisa dilakukan, tak boleh lagi memaafkan karena dunia sudah berakhir. Pada saat itu apa yang terjadi? Diambil dosa mereka, summa turihat ilaihi, lalu diberikan kepada dia, summa turihat finnar, lalu dia pun dicampakkan ke dalam api neraka. Inilah yang disebut sebagai orang yang muflis. Nabi bertanya kepada sahabat, atadruna mal muflis? Hai para sahabat, tahukah kamu siapa itu orang muflis? Dan sahabat menjawab, muflis, bankrupt, dia tidak punya harta. Sahabat menjawab dengan pandangan manusia yang pendek, man la dirhama lahu wa la mata', orang yang tidak punya uang dirham, uang perak, dinar, uang emas, wala mata', dan dia tidak punya perhiasan, itulah orang yang muflis. Kata Nabi, bukan itu. Orang yang muflis adalah orang yang ibadahnya tidak merubah akhlak. Saat ini kita melihat umat Islam berlomba-lomba datang ke Baitullah sampai, kalau di Riau 2031, kalau dia bayar untuk berangkat haji 2015, dia akan berangkat sampai pada 2031. Bayangkan berapa lama menunggu. Ini maknanya orang beribadah itu banyak sekali daftar yang akan berangkat menuju Baitullah. Tapi apakah ibadah-ibadah ini memberikan perubahan kepada akhlak? Apa akhlak yang dibentuk dalam ibadah? Akhlak yang baik disebut dengan akhlak karimah. Akhlak yang buruk disebut dengan akhlak mazmumah. Apakah yang buruk itu juga disebut akhlak? Ya, selama ini kalau kita sebut akhlak pasti baik-baik, tapi dalam bahasa tidak.
Karena akhlak itu artinya tabiat. Tabiat ada tabiat baik, ada tabiat buruk. Perilaku ada perilaku baik, ada perilaku buruk. Maka yang baik-baik disebut dengan al-akhlaqul karimah. Yang buruk-buruk disebut dengan al-akhlaqul mazmumah. Masing-masing sudah ada lawannya. Kalau ini orang merasa tinggi, disebut dia dengan takabbur. Orang kita menyebutnya takbur, diambil dari kata kibr, besar. Takabbur merasa dirinya besar. Sedangkan lawan daripada takbur adalah tawadhu, rendah. Dia merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama akan kita bahaskan yang paling merusak di antara semua ini adalah takbur. Kenapa itu? Karena inilah yang membuat orang angkuh, sombong, merasa diri besar, merasa diri tinggi, merasa diri ini hebat dan yang lain. Siapa yang pertama kali terkena penyakit takbur ini? Allah Ta'ala bertanya. Biasa orang bertanya karena tidak tahu, tapi Allah Ta'ala bertanya karena ingin memberitahu kepada yang tak tahu. Maka Allah Ta'ala bertanya kepada dia, Ma mana'aka alla tasjuda li Adam iz amartuk. Kenapa engkau tidak mahu bersujud kepada Adam ketika aku perintahkan engkau sujud kepada Adam? Apa jawab dia? Khalaqtani min nar, aku kau ciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin, dia kau ciptakan dari tanah. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Maka salah satu ciri orang yang tidak berakhlak baik selalu mengatakan ana. Orang Arab menyebutnya dengan ananiyah, keakuan, kesayaan. Aku, dan aku. Kalau kita perhatikan penggunaan pemakaian kata ana dalam Al-Quran hanya dipakai oleh 4. Yang pertama selalu mengatakan ana itu iblis. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Yang kedua mengatakan ana itu adalah Fir'aun. Apa kata Fir'aun? Ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang maha tinggi. Tiada yang lebih tinggi daripada aku. Ana rabbukumul a'la, maka sembahlah aku. Yang ketiga mengatakan ana itu Qarun. Qarun mengatakan ketika dia wa kharaja ala qaumihi bi zinatihi, dia keluar di tengah kaumnya dengan membawa berbagai macam perhiasannya. Lalu apa kata dia? Innama utituhu ala ilmin indi, ini aku perolehi, ini aku dapatkan ala ilmin indi, karena ilmu yang ada di kepalaku, karena kerja keras titik puluh keringatku. Ini adalah hasil usaha. Semua mengatakan ana. Fir'aun mengatakan ana, Qarun mengatakan ana, Iblis pun mengatakan ana, dan yang 4 mengatakan ana. La ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku, fa'budni, maka sembahlah aku. Maka kalau ada orang mengatakan sikit-sikit dia kata aku, kalau bukan kerana aku masjid itu tak akan tegak berdiri, kalau bukan kerana aku maka ini orang baik tak akan makan, fakir miskin tak akan dapat pakaian, kalau bukan kerana aku, maka saat itu dia tinggal memilih antara 4. Ada kalanya dia boleh jadi Fir'aun atau Qarun atau Iblis atau Allah. Kalau dia katakan dirinya Allah, maka saat itu dia akan menjadi orang yang kafir di mata Allah. Dan kita sudah katakan la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Maka pilihan hanya 3 saja. Oleh sebab itu Qarun boleh mati sudah lama. Ada di Mesir itu satu danau yang besar di daerah kawasan Fayum, namanya Danau Qarun, tempat tenggelamnya Qarun. Ada pula makam besar, makam Fir'aun, piramid. Ada pula yang disebut dengan kuil besar, tempat peninggalan raja-raja di masa yang lalu. Kuil Allah Ta'ala mengabadikan itu dalam Al-Quran. Irama Zatil Imad, bangsa Iram yang memiliki imad, tiang-tiang besar. Dari bukit batu mereka pahat. Wa tanhituna minal jibali buyuta, engkau pahat bukit-bukit batu yang kokoh besar itu buyuta, menjadi rumah-rumah tempat tinggal. Tapi saat ini manakala kita sampai ke kuil tempra, habis semuanya. Mana orang yang dulu memahat itu hilang, mana orang yang mendiami gua-gua yang besar itu hilang, kemana semuanya? Semuanya mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tinggal hanyalah sisa-sisa kesombongan dan keangkuhan.
Yang sombong mati, yang baik pun mati. Yang dermawan mati, yang pelit pun mati. Qarun mati, Musa mati. Fir'aun mati, Musa pun mati. Namrud mati, Ibrahim mati. Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia, tapi Abu Jahal, Abu Lahab juga sama. Maka yang dibawa itu adalah akhlak kerendahan hati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak sekali Allah Ta'ala sebutkan contoh-contoh dalam Al-Quran, dan kita disuruh membaca. Setelah membaca, memahami, setelah dipahami, ceritakan kepada orang banyak. Apa kata Allah? Faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah itu. Untuk apa? La'allahum yatafakkarun, mudah-mudahan mereka mau berfikir, mengambil iktibar. Fa'tabiru ya ulil absar, ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal dan berfikir. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun, afala tatadhakkarun. Seringkali ayat mengajak kita berfikir, untuk memikirkan kemana orang-orang yang dulu pernah menghuni dunia ini dengan kekayaan, dengan kekuasaan, semuanya hilang. Lalu yang akan dia bawa menghadap Allah itu apa? Yang dia akan bawa adalah akhlak. Maka oleh sebab itu akhlak inilah yang ditanamkan kepada diri manusia. Allah memberi nama manusia ini dengan kata yang dia pilih, khalaqal insan. Insan. Dalam satu surat khusus, hal ata 'alal insan. Insan. Wal asri innal insan. Kenapa dia pilih kata insan? Insan sudah jadi bahasa Melayu. Insan. Insan diambil dari asal kata uns. Uns artinya jinak. Kenapa manusia ini disebut jinak? Karena dia makhluk yang tunduk, yang patuh seperti jinaknya hewan kepada tuannya. Kalau hewan dapat dijinakkan hanya dengan sepotong tulang, kalau hewan dapat dijinakkan hanya dengan diberi makan, kalau hewan dapat dijinakkan hanya dengan diberi kandang, kenapa makhluk yang sudah diberi makan, hidup, nyawa, nafas, tapi dia tetap juga memilih menjadi liar? Oleh sebab itu ketika insan ini liar, dia seperti binatang. Bukan, dia lebih hina daripada binatang. Oleh sebab itu Allah mengatakan dia ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang, bal hum adall, bahkan lebih hina, lebih rendah daripada binatang. Apa sebab? Kalau kambing liar, kalau sapi liar, kerbau liar, di bulan Zulhijjah dia masih boleh dipotong. Yang memotong mendapat pahala, yang memakan pun mendapat pahala. Tapi kalau insan liar, yang memotong dan yang dipotong sama-sama akan dianggap gila. Maka ketika manusia melepaskan dari keinsanannya, keinsaniahannya, keuns jinaknya, bagaimana menjinakkan manusia ini? Dijinakkan dia dengan ibadah. Disyariatkan Allah salat. Salat bukan sekadar hanya mengangkat takbiratul ihram, hanya sekadar bersimpuh sujud di hadapan Allah. Mengapa dalam salat dikatakan aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih? Seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya, dengan Rabbnya, dengan Allahnya, wa huwa sajid, saat dia sujud. Kenapa bukan dikatakan saat dia di masjid? Kenapa bukan dikatakan saat dia duduk berdoa, tapi dikatakan seorang hamba paling dekat dengan Tuhannya pada saat dia sujud? Karena saat dia sujud itulah dia merasakan kerendahan, kehinaan, ketidakberdayaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat seorang muslim menempelkan tempat yang paling mulia dan tinggi di tubuhnya ke tempat yang paling hina, rendah, kotor, lantai, pada saat itu dia sedang mengatakan di hadapan Allah, aku tak punya apa-apa. Saat itulah dia paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa wal hajjul mabrur, haji yang mabrur, laisa lahu jazaa illa jannah, balasannya hanya syurga. Man hajja, siapa yang melaksanakan haji, falam yarfus, tidak melakukan perbuatan rafas, walam yafsuq, tidak melakukan perbuatan fasik, kharaja ka yauma waladathu ummuh, dia keluar dari haji itu seperti keluarnya bayi dari perut ibunya, putih, bersih, fitrah. Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah, fitrah tak berdosa. Apa sebab? Saat dia tawaf
yang dia ucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, saat itu semuanya tanggal. Dia tidak lagi membawa pakaian jubah kebesarannya, saat itu dia tidak lagi dengan sorbannya, saat itu tidak lagi disebut. Dia hanya memakai pakaian mayat yang perempuan dari ujung rambut sampai ke ujung kaki putih-putih, yang lelaki pula memakai pakaian yang tak berjahit, sehelai di atas sehelai di bawah. Maka pada saat itu dia kembali kepada asas dasar asal, dia tidak punya apa-apa. Walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum, dia yang sudah mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu. La ta'lamuna syai'a, kamu tidak tahu apa-apa. Allah Ta'ala tak menyebutkan kamu tak membawa apa-apa, karena kalau membawa itu ada yang dibawa tampak oleh mata. Tapi dalam ayat itu dikatakan la ta'lamuna syai'a, kamu tidak tahu apa-apa. Akal kosong semuanya. Jangankan harta benda, jangankan pakaian, tak ada yang dibawa. Lalu kenapa datang aku dan sombongmu? Bukankah semua yang kau bawa itu adalah datang setelah engkau hidup di dunia? Bila engkau punya kuasa, bila engkau punya jabatan, bila engkau memiliki harta benda, itu datang setelah engkau hidup di dunia. Dan pada saatnya pun Allah akan cabut itu semua. Maka kita dianjurkan selesai salat mengucapkan paling tidak 3 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku, dia yang punya kekuasaan, walahul hamdu, dia yang punya pujian, yuhyi wa yumit, dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Bila saat ini aku berkuasa, maka kekuasaan itu dia pinjamkan. Bila saat ini aku diagungkan, dimuliakan, dipuji, maka pujian itu pun milik dia, pinjamkan sedikit saja. Bila saat ini aku hidup, maka hidup itu pun pemberian dia. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Bila manusia ini tampak angkuh dan sombongnya, pada saat dia lupa akan siapa dirinya. Orang yang lupa itu mesti diingatkan. Peringatan itu disebut dengan tazkirah. Muslimin muslimat, kita akan mendengarkan tazkirah. Kenapa disebut tazkirah? Fazakir, berilah peringatan. Fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, karena zikra, tazkirah mendatangkan manfaat bagi orang-orang yang beriman. Bukankah diingatkan sekali saja? Kalau ada orang mengatakan kenapa berulang-ulang? Karena orang lupa, maka orang yang lupa mesti diingatkan berulang kali. Subuh tadi kita diingatkan, asyhadu an la ilaha illallah. Saat itu kita sedang diingatkan, ingat Allah yang memberikan engkau kuasa, Allah yang memberikan engkau hidup. Setelah itu imam pun membacakan ayat. Kenapa ayat imam itu diganti, dialih? Hari ini dia baca surah Al-Baqarah, esok dia akan baca surah ini. Pada satu saat imam membaca ayat tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Saat itu dia sedang diingatkan tu'izzu man tasha', Allah Ta'ala yang membuat engkau menjadi tinggi, wa tudhillu man tasha', dan dia kuasa untuk menjatuhkan engkau serendah-rendahnya. Dia dikal khair, di dalam genggaman tangan kuasanya segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Apa yang diinginkan dengan membaca? Kenapa imam membaca ayat jahar dan makmum mendengarkan di belakang? Ada 5 salat, hanya 2 saja yang dibaca sir. Subuh dia mendengar, maghrib dia mendengar, isya dia mendengar. Belum dia dengar apa-apa yang lain. Yang pertama dia dengarkan adalah ayat yang dibacakan imam. Itulah kenapa pada solat subuh ayat yang paling panjang dibaca imam di dalam 5 salat itu adalah ayat dalam solat subuh. Bahkan solat subuh itu disebut nama lain dari solat subuh adalah Quran al-Fajr. Inna Quran al-Fajri kana mashhuda. Sesungguhnya Quran Fajar dipersaksikan oleh para malaikat. Apakah yang dimaksud dengan Quran Fajar itu membaca Quran di waktu Fajar? Bukan. Makna Quran al-Fajri adalah solat subuh. Mengapa solat subuh itu disebut Quran al-Fajri? Karena ayat yang paling panjang dibaca dalam solat subuh, agar orang sudah mendapatkan tazkirah dalam ayat yang dibaca oleh imam.